Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fahri Dan saya Raffensky dalam Act Talks, Accounting Talks. Nah, dalam kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial loh. Bener gak Ski? Bener banget Fahri. Jadi guest kita pada kali ini seorang yang bertalenta dan berprestasi nggak hanya tingkat nasional bahkan juga sampai internasional. Wih, keren banget tuh Ski. Jadi tanpa mengulur waktu kita langsung panggil aja nih guys kita pada kali ini, yaitu Mbak Dita Amelia. Halo Mbak Dita. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalan dulu lah ya. Iya. Nama saya Dita Amelia. Saya seorang guru honorer di salah satu sekolah negeri di Kota Pontianak dan saya berasal dari Sanggau. Kebetulan juga di sini saya masih aktif di dunia kesenian, khususnya masih menjadi penari. Ih, keren banget ya Mbak ya. Kalau boleh tahu nih Mbak Dita, gimana sih kabar Mbak Dita sekarang? Alhamdulillah untuk kabar baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi for your information nih teman-teman ya. Jadi Mbak Dita ini kelahiran tadi kan udah bilang dari Sanggau tanggal 6 Januari 1995. Jadi Mbak Dita ini adalah alumni dari FK Untan yang dulu pernah di jurusan Pendidikan Tari dan Musik. Ya teman-teman, Mbak Dita ini juga banyak loh prestasinya, yaitu tempat keempat Festival Tari Borneo di Sarawak Kucing tahun 2014, sebagai juara satu lomba tari kreasi di Pekan Gawai Dayak di Pontianak tahun 2016, juara satu Festival Multikultur di Pontianak tahun 2017, sebagai 13 penyanyi terbaik Parade Tari Nusantara TNI Jakarta tahun 2017 dan 2018. Mbak Dita juga sebagai seniman dalam kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah atau GSMS di Pontianak tahun 2017, dan lebih kerennya lagi nih Mbak Dita itu sebagai perwakilan Indonesia dalam Festival Anseong Namsadang Murugi di Korea tahun 2018. Wih, keren banget tuh. Bahkan sampai ke Korea Selatan gitu ya Ski ya. Keren banget Mbak Dita. Jadi Mbak Dita kan belakang ini kan lagi pandemi gini ya Mbak ya. Dimana tuh banyak pekerjaan juga banyak terkendala gitu ya. Terutama Mbak Dita sendiri sebagai guru honorer gitu ya. Nah, jadi gimana tuh Mbak selama ini? Jadi kurang lebih kita udah mau masuk di bulan keberapa sih, ini udah Desember ya. Dan itu benar-benar dari bulan Februari. Jadi sekolah udah mulai di rumah. Jadi kesibukan saya ya ngajar lewat daring. Kemudian acara-acara, event-event itu semuanya udah benar-benar cut sama sekali kosong gitu ya, kosong. Dan waktu itu sempat keluar pemerintah buat aturan udah boleh mengadakan acara. Nah dari situ new normal, perlahan kayak kita juga udah mulai ada masuk job, kita mulai latihan lagi, dan alhamdulillah sampai Desember ini ada beberapa job yang udah kita kerjakan, yang udah kita selesaikan. Kemarin juga baru selesai proses drama tari di Taman Budaya Pontianak. Kemudian tadi malam juga baru selesai ada pekan budaya di Balai Pelestarian Nilai Budaya Pontianak ya. Jadi alhamdulillah setelah new normal kesenian udah mulai perlahan-lahan timbul lagi gitu ya. Mantap nih Mbak nih, jadi selama pandemi ini masih tetap sibuk ya ini ya. Dari tadi malam terus paginya kesini gitu ya. Mbak Dita, kalau boleh cerita sedikit dong gimana sih awal mulanya Mbak Dita itu menekuni dunia tari? Awal mulanya, kalau dibilang awal mulanya itu sebenarnya kita sama sekali bukan yang kayak pengen jadi penari atau pengen jadi masuk ke dunia entertain, enggak. Jadi sebenarnya itu enggak sengaja. Nggak sengaja Nggak gitu ya. sengaja. Awalnya malah saya itu pengen jadi tim kesehatan. Gitu. Kembali gitu ya. Saya pengen jadi tim kesehatan, cuman karena kebetulan waktu itu nggak lama lagi. Enggak. Ya udah, saya sempat nganggur setahun. Nah selama setahun itu saya aktif diajak sama guru kesenian saya di sekolah dulu untuk ikut garap tarian, ikut nari. Nah dari situ tiba-tiba kayak muncul kok pengen jadi nari gitu ya, tiap hari kayaknya gini terus kerjaannya. Ya udah nekat minta izin sama orang tua, mau cari kuliah yang jurusannya nari. Sempat ditawarin langsung pergi ke Jogja. Jogja ya, ke Institut Seni gitu kan, cuman karena nggak pernah pisah yang jauh sama orang tua lama, ujung-ujungnya ya udah di Pontianak ada, walaupun pendidikan. Itu juga masih mikir guru ya, masih kayak gitu. Jadi guru ya, tapi ya udahlah daftar dan ujung-ujungnya sampai sekarang malah keasikan, keterusan dan masih aktif.
Jadi ya nggak sengaja gitu ya dari awal kesehatan gitu, tahu-tahu Ada niat awal. berbalik ke tari gitu ya. Iya. Itu cukup lumayan sih, menarik juga ceritanya gitu. Nah jadi tadi kan udah kepikiran nih, oh mau ke tari ini doang nih, masuk ke tari gitu kan. Jadi tanggapan keluarga itu gimana tuh awalnya tuh, kayak denger-denger gitu? Awalnya sempat terkejut karena kan tadinya taunya saya maunya jadi Kesehatan gitu ya. kesehatan gitu ya, pengennya ya kerjanya di rumah sakit gitu. Tapi ya udah karena udah selama setahunan itu juga aktif menari, aktifnya juga bantu di sekolah untuk kegiatan ekskul dan segala macam. Ya udah dicoba aja. Nah ketika udah memasuki dunia ini gitu kan, orang tua sempat kaget sih. Maksudnya sebenarnya proses untuk jadi seorang penari itu Nggak mudah. nggak mudah dan benar-benar Panjang makan gitu waktu prosesnya. sangat panjang gitu ya. Untuk latihan aja tuh kadang-kadang kita bisa pulang sampai subuh waktu kuliah gitu. Waktu kuliah. Jangan kan kuliah udah selesai juga, kadang-kadang kalau kita di sanggar ada lomba atau ada mau berangkat gitu ya, itu latihannya juga bisa sampai subuh. Oh, lama lagi ya. Kan dari keluarga udah mendukung ya Mbak ya. Iya. Dari orang sekeliling kayak teman-teman terdekat tuh kayak apakah dia mensupport Mbak dalam Mbak ini berekspor di dunia tari? Kalau untuk teman-teman terdekat, alhamdulillah sih selama ini nggak pernah ada masalah atau gimana ya, mereka mendukung. Paling awal-awal mereka kayak sempat terkejut kan, mikirnya setelah diajak ngumpul nggak bisa gitu kan. Ih sombong, ini terus, Sibuk ini terus. gitu ya. Ya gimana ya, namanya kuliah di seni, pagi sampai siang atau sore kita kuliah. Terus selesai kuliah kita harus latihan lagi buat praktek. Nah itu ruangannya kan sedikit. Jadi kita harus giliran nih tiap mahasiswa. Mau nggak mau, kalau misalnya ramai gitu ya sampai subuh latihannya. Jadi buat waktu luang nyantai Udah nggak ada ya Mbak. udah nggak ada Nggak ada, lagi. iya. Dan paling udah bisa free itu selesai PPL. Selesai PPL. Ya. Jadi banyak yang kosong pas selesai PPL gitu ya Mbak ya. Nah terus Mbak, dari selama berkiprah di dunia tari ini ya, kan kemudian ada tuh ketemu sama orang tuh yang kayak berbeda pandangan gitu dengan tari Iya. ini, ada yang nggak suka gitu kan. Ya. Nah itu gimana tuh Mbak tanggapan Mbak saat ketemu dengan orang-orang yang berbeda pandangan gitu? Kalau untuk masalah pandangan sebenarnya itu pasti ada ya, apalagi kita tidak mau menyebutkan atau menyinggung satu pihak manapun, cuman gini ya, saya ini kan termasuk orang yang baru berhijab 1 tahun belakangan. Jadi di mana sebenarnya di kota kita sendiri itu masalah aurat itu masih sangat sensitif. Apalagi yang namanya menari, itu kan kalian bahasanya ya menjual badan gitu ya, tapi bukan maksudnya menjual badan yang negatif. Nah jadi kostum-kostum tari sekarang juga itu kan udah lebih banyak variasinya. Nah banyak masyarakat yang kadang ketika melihat penari mungkin terlalu seksi menurut mereka, mereka masih bisa yang ngomong macam-macam mengenai penari itu dia. Nah paling susahnya kayak gitu sih. Dan apalagi kalau nari kita mau pakai kerudung itu kan estetisnya hilang gitu ya. Makanya kalau boleh kita lihat dari aslinya sendiri pun penari yang pakai kerudung ya paling dari Aceh kan gitu ya. Iya. Makanya ya harus tahan-tahan aja sih gitu. Kalau orang bilang pakai kerudung ya tapi nari buka, ya udah. Mau gak mau gitu Iya, kayaknya. jadi masalah ya, maksudnya gini, masalah ibadah ya udah balikin aja ke kita pribadi gitu. Kalau buat masalah di atas panggung ya udah siapa aja kita. Gitu ya Mbak. Mbak Dita kan dengar-dengar nih pernah ikut festival Shield di Korea Selatan nih. Boleh ceritain sedikit dong gimana cara Mbak menghadiri serta menampilkan tarian di sana? Oke, itu tahun 2018 ya. Jadi 2 tahun yang lalu ceritanya kita dapat undangan partisipasi sih sebenarnya itu. Sebenarnya undangannya ke sanggar yang ada di Bogor. Oh di Bogor ya? Iya, di Bogor, Sanggar Citra Budaya. Nah, di situ kita malah dapat kabarnya H-1 minggu sebelum keberangkatan. Gimana gitu? Kita belum buat visa, kita belum ngurus surat menyurat untuk pergi. Administrasi gitu ya. Iya, kan kita nggak tahu ya, maksudnya kalau pergi ke sana harus apa-apa sih, gitu kan nggak tahu kan. Jadi dalam waktu 1 minggu kita siapin semuanya, administrasinya, latihannya, dan ya bawa tarian yang mungkin sekiranya menarik
di sana gitu kan ya. Jadi kebetulan jadi kita bagi sama sanggar yang di Bogor, kita yang di Pontianak bawanya 3 tarian sama. Banyak juga ya varian. Jadi baru pertama kali ke luar negeri gitu ya Mbak ya? Perdana nggak Pak ke Korea Selatan? Kalau ke Korea perdana. Jadi Mbak, tarian apa aja tuh Mbak yang dibawain sama di festival itu? Jadi itu kemarin ada tari pinggan mualang sama tari pidayu, terus yang ketiganya ada tari kondan. Nah jadi tari pinggan mualang itu tari Dayak yang berasal dari sekitar Skadau Hilir ya, Skadau Hilir sana. Jadi tarian itu emang kayak lebih gerak-geraknya lebih kepada gerak-gerak silat. Nah, pakai propertinya itu piring-piring kaca asli. Nah, itu harus pakai piring kaca asli. Kalau misalnya pakai piring yang plastik, dia rentan terbang. Nah, makanya jadi ada kejadian lucu waktu di sana. Baru sampai, kita udah langsung disuruh nampil. Kita kira kan itu mesti istirahat dulu gitu ya, sedangkan perjalanan udah 2 hari. Nyampai, langsung disuruh ke backstage. Terus backstage-nya itu nggak ada lampu. Gelap Jadi gitu nggak ya? ada lampu, kita langsung disuruh nampil, kita ganti baju dalam bis. Abis itu waktu latihan di backstage, piringnya jatuh. Pecah ya? Piringnya langsung pecah, kesenggol. Ujung-ujungnya yang nampil nggak semuanya. Pengalaman yang Iya, tak terlupakan lah ya. Aduh, benar-benar. Kalau untuk tari tidayunya ya pasti Kota Pontianak udah tahu lah ya, dimana itu tariannya menggabungkan 3 etnis yang ada di sini, Tionghoa, Dayak, sama Melayu. Jadi lebih ke estetisnya tiap-tiap etnis sih, gitu. Kalau tari kondannya itu ya emang tari yang berasal dari Sanggau, tariannya lebih kepada kayak kita mengajak penonton untuk turut bergabung. Ikut nari juga jadi Ya, penontonnya tuh. jadi gitu. Jadi kita nari dulu sebentar, habis itu kita ajak penontonnya untuk bergabung. Nah, konsepnya memang begitu tariannya. Jadi gimana tuh Mbak orang Koreanya diajak ikut tari gitu? Sebenarnya bingung sih, karena kita untuk bahasa kita nggak tahu ya. Paling nontonnya cuma di drakor kan. Iya, Gitu kan. Ya udah, kamu punya bahasa Inggris, pakai isyarat. Ikut gitu. Iya, itu semua ya Mbak ya. Jadi ramai gak tuh yang ikutan tari gitu? Ramai sih, karena emang itu kayaknya emang apa ya, acara musiman mereka gitu ya, emang tiap tahun yang selalu ada. Dan kebetulan kalau tiap pagi, kita nampilnya waktu itu ada yang pagi ya, pagi, siang, sore kan sampai malam jadwalnya. Nah yang waktu pagi itu emang kayak ramai-ramai orang-orang tua sih, orang-orang tua gitu. Dan kalau di sana kan orang tuanya beda ya sama kita yang di sini, orang tuanya lebih milih kayak nyantai di rumah atau gimana. Dan mereka tuh di sana emang yang tua tapi masih aktif, masih segar sekali. Jadi mereka yang semangat buat ikut-ikut nari, mereka yang mau senyum-senyum ikut gitu. Itu dari negara mana aja tuh Mbak yang ikut festival? Lumayan banyak sih, cuman yang saya ingat kemarin kayak ada Turki, Slovakia, terus Chile, nah kayak gitu. Jadi rata-rata lah emang Asia. Iya. Itu yang meramaikan ya. Iya. Mbak Dita, kan kita nih minim pengalaman nih sama minim pengetahuan tentang dunia tari. Boleh dong minta tips dan trik gimana sih agar pesan tari itu dapat tersampaikan? Kalau untuk masalah tersampaikan, sebenarnya tarian itu kurang lebih sama kayak teater. Ya. Jadi kalau misalnya gini, kalian bawa tarian yang bercerita, kalian jadi tokoh. Kalau kalian mau menunjukkan kesedihan, kan nggak mungkin kalian senyum. Nah gitu ya. Ini juga sih banyak yang masih harus dipelajari, apalagi kadang kalau kita nari hanya ikut-ikutan teman, kan suka malu tuh. Apalagi orang yang nggak pernah naik ke atas panggung, ketika ngeliat orang ramai yang tadinya dia harus senyum bisa tiba-tiba mendadak ciut. Nah itu sering ya, sering apalagi untuk anak-anak sekolahan biasanya. Nah itu harus dilatih. Jadi gimana caranya biar sampai, ya kita harus tahu dulu kita bawakan tarian ini perasaannya gimana sih. Nah misalnya kalau memang kalian harus menyampaikan kesedihan dalam tariannya, ya kalian harus keluarkan ekspresi yang sedih, dan geraknya juga harus menunjukkan apa yang kalian mau sampaikan. Harus menghayati ya Mbak. Ya, jadi jangan misalnya tariannya bahagia, mukanya cemberut dan lucu gitu. Jadi orang yang nonton juga bakal ketawa. Sama kok misalnya ceritanya ceria, ya harus senyum. Saya di atas panggung harus cemberut kan. Jadi ekspresi ini memang memainkan peran penting gitu ya, Iya. kalian ini Mbak ya.
Jadi Mbak sebagai penari profesional ya, apalagi yang berprestasi sekaligus mengenalkan tarian Indonesia nih. Jadi gimana tuh pesan Mbak kepada generasi muda yang tertarik untuk menjadi tarian? Oke, untuk para generasi muda, khususnya yang sekarang mungkin lebih banyak memilih gadget dibandingkan pengalaman, ya kan. Intinya jangan pernah takut bermimpi. Dulu saya pernah berpikir, alah omongan mimpi itu apa sih? Tapi emang kita harus berani bermimpi. Karena biar gimana pun yang bisa nolong diri kita sendiri ya cuma kita sendiri. Kalau kita mau maju ya harus kita yang usaha, gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak terlarut dalam hal-hal yang mungkin menurut kalian nyaman. Tapi cobalah sesuatu yang baru, yang sekalipun belum pernah kalian coba, tapi kalian berani coba, itu udah akan jadi nilai plus untuk diri kalian sendiri, pencapaian untuk kalian sendiri di masa muda. Mau itu di bidang apapun, entah itu kalian berprestasinya di dunia hiburan ataupun secara akademik ya, itu semua udah punya nilai lebih sih untuk masing-masing orang kalau bisa mencapai hal yang baru untuk dirinya gitu. Jadi selalu tanamkan dalam dirinya mau berproses, mau berubah, mau menjadi seorang yang baru di setiap tahunnya. Bijak banget terima kasih pengalamannya. Jadi gitu ya, gimana kita tuh mau berproses gitu Ya, jangan apa ya, harus berani lah gitu, gimana kita mau berubah gitu kan, kita Jangan takut melangkah, dengan ya. mimpi gitu Iya, ya, betul. ada niat kan. Nggak apa-apa bilang, mikir aja nih pengennya ke Jepang atau pengennya bisa pergi ke sana. Kita nggak pernah tahu rezekinya, Iya, gitu ya. Kita nggak pernah tahu rezekinya, entah tiba-tiba dari kampus yang ngajak, entah itu dari kawan atau dari mana. Semua itu pasti terjadi kalau kalian berani berbaur dengan dunia luar, berani untuk melakukan aksi yang itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Dita atas bincang-bincang Ya, ini. sama-sama. Masih pengalaman ya Mbak Pengalaman Dita. luar biasa ya. Banyak karena kita minim kan waktunya tari. Oke, baik teman-teman. Jadi cukup sekian episode Ekos kita pada hari ini. Jangan lupa nantikan episode Ekos berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow semua akun sosial Himasi. Ada banyak informasi yang ada di sana dan jangan sampai ketinggalan di Himasi. Sekian dari kami, saya Ravenski. Dan saya Fahri. Nantikan, sampai ketemu di episode Ekos berikutnya. Sampai jumpa.